kembali dengan saya Mas Dewi Larasati dan narasumber kita Kang Raga. Sehat Kang ya? Ya, Intur Rahayu. Baiklah pemirsa, pada kesempatan hari ini kita berbeda ya tempatnya dari tayangan-tayangan yang biasanya, walaupun ini bukan pertama kali ya. Nah, kita berada di sebuah tempat surga bumi juga yang indah, yang masih sangat sakral sekali, tepatnya di bawah kaki Gunung Salak ya, di Curug Nangka. Kang Raga, mengenai Curug Nangka ya, mengenai juga kaki Gunung Salak, banyak sekali nih yang terbersit di hati saya dan ingin saya tanyakan kepada Kang Raga. Nah, menurut Kang Raga sebagai seorang praktisi spiritual dan supranatural, Kang Raga, kenapa Kang Raga sangat senang sekali di tempat ini? Kang Raga, ada sejarah apakah? Atau gimana Kang Raga? Menurut Kang Raga tempat ini yang selalu Kang Raga juga bilang inilah surga yang sebenarnya. Emang yang biasanya nggak sebenarnya Kang Raga? Mangga dibedar dulu Kang Raga. Ya, maksud saya yang namanya surga sebenarnya itu ya di bumi ini ya. Oh begitu Kang Raga. Kehidupan saat ini. Karena kita berpijak, ya, disitulah surga. Surga bumi, surga nyata, surga lahir dan batin, surga dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Akhirat itu batin. Akhirat itu batin atau bisa disebut rohani juga. Akhirat. Jadi dunia akhirat itu ya sama dengan jasmani dan rohani, lahir dan batin begitu loh. Nah, kesempurnaan surga itu ya di kehidupan bumi ini. Kenapa saya tertarik di tempat ini ya, di tempat di kaki Gunung Salak, tepatnya di kawasan Curug Nangka ya. Jadi dekat dari lokasi kita ini, kita berada ini, itu ada curug ya, ada curug daun, curug nangka ya. Ada beberapa curug ya? Ada, nggak jauh dari tempat kita, sekitar 500 meter lah ya, 500 meter bahkan nggak nyampe ya. Sekitar 200-300 meter lah ya, betul. 200-300 meter. Nah, kalau berbicara sejarah tentunya kita berbicara masa lalu ya. Nah, berbicara masa lalu ini sama dengan kita berbicara masa depan. Betul. Jadi masanya itu nggak terbatas. Ya. Masanya nggak terbatas. Bisa miliaran tahun, bisa jutaan tahun. Bisa triliunan tahun juga ya. Triliunan tahun ya. Karena awal, menengah dan akhir itu sama sebetulnya ya. Hakikatnya saat ini. Hakikatnya saat ini. Ya, pada masa dulu ya mungkin kita pernah hidup di masa dulu ya, pada saat itu ya saat ini. Ya kan? Ya kan, saat ini juga di masa lalu. Pengulangan ya Kang Raga. Begitupun nanti umpamanya 10 tahun ke depan ya. Saat kita bertemu di 10 tahun ke depan ya saat ini juga. Jadi hakikatnya hidup itu ya saat ini. Makanya saat ini ya harus kita optimalkan, kita maksimalkan sebagai sawarga ya. Sebagai surga yang tertinggi ya. Surga yang tertinggi, surga yang ternikmat ya, kehidupan saat ini. Kembali kepada Gunung Salak ya, tentunya di sini banyak sekali ya sejarah ya, sejarah di kisaran jutaan tahun, puluhan ribu tahun. Iya. Tepatnya saya memilih dimensi yang 500 tahun yang lalu saja Kang Raga. Ya, kalau sekitar 500 tahun, 1000 tahunan lah 1000 ya. tahunan di masa Siliwangi lah ya. Siliwangi ini ya di sini banyak sekali ya. Kenangan-kenangan sejarah di era yang Prabu ya, yang Prabu Siliwangi ini teramat banyak sekali di sini petilasannya ya. Jadi yang Prabu Siliwangi sendiri saya merasakan beliau sangat senang sekali ya di sini gitu, di tempat ini gitu. Tempatnya sangat asri, sejuk, jauh dari hiruk pikuknya kota, dari kesibukan-kesibukan
duniawi, ya kan? Kesibukan yang membuat mungkin pikiran jadi pusing, penat, ya kan? Nah, di sini yang betul-betul terasa sekali hawa surganya, ya. Walaupun di tempat-tempat lain pun sangat banyak sekali, ya mungkin karena belum kita kunjungi belum juga, ya kan? kita Jadi bahas ya yang di kita sini dulu. berbicara Di sini yang ada yang dulu. saat ini, kembali kepada saat ini, Pak, kehidupan punten, Pak. mangga Mangga, Pak. Pak. Kehidupan yang sangat luar Yang luar biasa. biasa. Ya, jadi di sini ini memang petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi di dahulu kala ya, Iya. Kang Raga. Dan menurut kacamata spiritual Kang Raga, di sini itu sebenarnya dijaga siluman harimau atau apa yang Kang Raga lihat di sini? Banyak sekali ya, jadi bukan hanya siluman harimau, ya kan, tapi yang lain-lain juga banyak. Ya. Ada siluman burung tuh, barusan burung ya, lewat di depan kita. Ya. Perwujudan aja ya Kang Iya, Raga ya? perwujudan ya, itu bisa jadi perwujudan dari apa namanya naga ya. Naga. Iya, naga itu kan terbang ya. Terbang, naga Terbang. terbang. Bisa jadi perwujudan dari. Jadi tidak cuma harimau saja Kang Raga ya? Tidak, banyak sekali ya. Nah, dahulu ya sekitar belasan ribu tahun yang lalu ya di sini banyak sekali sih gedung-gedung tinggi ya. Bekasnya banyak ya ini ya. Yang seperti Kang Raga pernah naik ke Iya, atas itu? pernah di atas sana itu kan banyak bebatuan, di mana bebatuan itu seperti puing-puing, seperti puing-puing Arah bangunan di ke masa Curug ya, ya, kalau arah nggak salah. ke Curug, Betul, ke betul. arah air terjun itu ya. Ini di situ itu. Yang di sana ke Banyak sana. sekali ya. Dan ini gedung-gedung ya. Ini gedung-gedungnya yang sangat luar biasa ya. Bila Mewah, dibuka luar biasa megah, sekali ya dimensi ya. itu. Iya. Jadi kalau orang yang indigo ya, ini di sini akan terbelalak kalau dibuka ya. Indigo yang beneran ya. Yang beneran ya. Iya. Dibuka dimensi yang sebenarnya, bukan dimensi gaib yang hanya di lapisan kulit luar ya. Betul, betul, Yang betul. kasar, kumuh, kumal ya, seperti ya gaib-gaib potongan, Pocongannya, kuntilanak gitu ya. kuntilanak ya. Ya tetap demit-demit. ada ya Kang Raga, Ada, tapi ada. dimensi yang luar Iya. gitu. Dimensi kulit luar. Kulit luar, ya ya. Kulit luar yang hitungannya ya masih tahunan. Masih tahunan. Puluhan tahun ya. Puluhan tahun di Puluhan situ. tahun itu banyak. Sekali lagi ya lapisan itu kan apa ya, dimensi kehidupan batin itu kan berlapis ya. Nah, di sini kalau kita bicara tadi 500 tahun di era Siliwangi ya di sini luar biasa juga ya, tapi tidak seperti gedung-gedung yang belasan ribu tahun yang lalu. Iya, iya, sangat mewah, indah, bahkan seperti dilapisin emas gitu Kang Raga. Iya, gitu. Banyak juga. Nah, kalau di eranya Eyang Prabu Siliwangi ya masih seperti ini, sabung-sabung. Saung-saung. Ya kan? Karena kan 500 tahun yang lalu ini ya kalau secara umumnya masih dibilang masih Kekinian ini ya, juga. masih kekinian, dan di situ masih bisa dibilang masih primitif. Primitif, ya. betul. Ya, masih primitif ya. Kalau di era itu gitu. Betul Kang Raga. Cuman perlu digarisbawahi bahwa kehidupan masa lalu tidak selamanya primitif. Betul. Tidak selamanya itu hal yang kuno, terbelakang juga ya. Karena kehidupan ini berputar. Dimana kehidupan masa lalu pun pernah mengalami era kejayaan ya, yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, dimana seluruh wilayah bumi ya itu sudah apa ya, sudah berperadaban surga gitu ya. Sudah berperadaban surga. Ya, kita mungkin pernah mendengar ya di era Atlantis ya. Lemuria. Atlantis, Lemuria, Betul, kan betul. di belasan ribu tahun yang Betul. lalu ya. Belasan ribu tahun yang lalu itu di era Atlantis, Lemuria itu sudah canggih, peradaban sawarganya itu sudah hampir seluruh
permukaan bumi ya. Dan kita juga mengenal sejarah Sunda Besar. Betul. Ya, di mana era Sunda Besar pun sudah menguasai 3/4 bumi. Jadi di era Atlantis itu sepertinya ya tidak berbeda dengan yang disebut dengan era Sunda Besar. Sunda Besar. Kalau Sunda Besar kan nggak meliputi Jawa Barat saja, Kang Raga ya. Iya, susunan daerah besar. Betul. Termasuk Jawa Timur juga Sunda Besar ya. Besar, Seluruh Jawa ya. ya, termasuk bisa dimaknai Sunda ini sebagai matahari ya. Oh gitu. Merasakan Sun matahari ya. matahari. Jadi sangat luas sekali Iya, Kang Raga ya. sangat luas sekali. Jadi jangan ditafsirkan atau dimaknai secara sempit sebagai Betul. suku Sunda. Oh, gitu, siap-siap Kang Rangga. Nah, nanti kita jadi sempit. Jadi sempit. Jadi Sunda itu ibaratnya kan susunan daerah besar, juga dimaknai sebagai matahari ya. Matahari. Jadi wilayahnya sangat luas sekali. Sangat luas. Tidak Jawa Barat saja Kang Raga. Baik Kang Raga, kita kembali lagi Kang Raga. Tadi pas pada saat kita turun ya Kang Raga memasuki wilayah Cacurug, Sasaung Cacurug Nangka, Curug Nangka ya. Nah di situ saya juga melihat sosok naga besar tepatnya di sana ya, di jembatan tadi. Nah kalau kita bilang itu adalah siluman. Nah mengenai siluman ini banyak yang tidak paham Kang Raga. Sebenarnya siluman itu apa sih Kang Raga? Ya, siluman itu ya, sebetulnya manusia juga. Siluman itu kan kependekan dari sifat lumampah manusia. Sifat lumampah manusia. Jadi sifat dan lumampah manusia yang sebenarnya itu ya siluman itu ya. Manusia-manusia sakti gitu kan? Iya, manusia-manusia yang betul-betul ya di situ manusiawi ya. Kalau sekarang ini kan apa ya? Belum manusia ya. Belum manusia ya. Gitu ya. Jadi bahkan tidak sedikit manusia-manusia yang berkarakter itu lebih keji dari binatang gitu lah. Banyak Kang Raga, Ya, banyak. ya. Nggak usah kita sebutkan, Ya, banyak. kalau binatang ya sekejam-kejamnya binatang itu kan harimau ya. Harimau itu kan kejam. Binatang paling kejam itu tidak makan anaknya sendiri, tidak membunuh anaknya sendiri. Bahkan melindungi ya. Iya, tapi manusia kan banyak sekali ya. Iya, Yang membuang membunuh anaknya, anaknya membunuh sendiri, anaknya. bahkan anak membunuh orang tuanya sendiri. Ya itu kan jauh ya dari sifat-sifat manusia. Oh iya, jadi siluman itu sifat lumampah manusia. Nah kok bisa Kang Raga jadi kayak menyerupai harimau, menyerupai naga dan banyak sesuka dia itu karena gimana itu Kang Raga? Ya karena kesaktian mereka ya seringkali mereka hadir menampakkan diri. Kalau umpamanya tiba-tiba jemunguk di depan kita, manusia ini kan manusia bisa pingsan. Ya, jadi terkadang hadir ya kayak kucing, kayak kucing hitam ya. Kucing, hadir seperti itu ya kan. Dan mereka itu kan sangat beradab. Ya, tadi kalau langsung tiba-tiba di depan kita manusia gini kan orang wah ini setan atau apa gitu Jadi, kan. Ya, jadi sebenarnya siluman itu jahat nggak sih Kang? Oh tidak. Tergantung dia. Iya, mereka manusia-manusia yang beradab. Manusia-manusia yang beradab ya. Mereka tidak mati ya. Oh, tidak mati. Tidak mati. Terus? Ya. Sehebat-hebat manusia saat ini kan tetap mati. Mati. Ya. Mereka tidak mati, moksa. Oh, seperti Musnah, kisah ya. Prabu Siliwangi, Ya, yang Prabu ya, Siliwangi. Siliwangi. Berarti yang Prabu Siliwangi termasuk siluman? Ya termasuk sudah masuk di dimensi itu gitu kan. Ya, cuman kan tetap ya kalau mau kembali hadir di kehidupan yang saat ini sebagai manusia ya harus melalui proses kelahiran. Tetap ya Kang Raga ya. Iya, tidak terbang terus Tidak nanti terbang langsung blok hadir, gitu ya. blok itu takut lagi nanti manusia. Oh iya, ya jadi kan? yang lahir lagi itu sukmanya ya Kang Raga, seperti itu. Lengkap semuanya, lengkap kan ada unsur airnya. Ya kan, unsur tanahnya juga, unsur apinya, unsur anginnya juga,
unsur rohaninya seperangkat. Seperangkat. Makanya jadilah janin manusia kembali. Tetap melalui proses kelahiran. Iya, proses kelahiran, bukan hanya sukma saja ya. Betul, betul. Sukma ini ya mereka-mereka yang justru belum mencapai kepada apa ya, kalau dikatakan pulang itu belum ya. Sukmanya masih terkait. Dikatakan kalau secara agama Islam disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu belum. Belum gitu loh. Karena belum kembali gitu. Mereka masih jadi arwah-arwah gentayangan, sukma-sukma yang masih yang dikatakan sukma yang keinginan ya. Keinginan, ya, betul. Perwujudan dari suatu keinginan, alam itu sukma angin. Ya Kang Raga. Alam angin. Angin. Siap. Dikatakan angin itu alam keinginan. Alam keinginan atau alam sukma gitu. Mereka itu kan kalau mati itu kan masih penasaran. Betul, ya betul. Kan? Keinginannya ini masih belum tercapai. Makanya gentayangan gitu. Sukma gentayangan ya. Keinginan yang belum tercapai, belum ketemu dengan Tuhannya, belum ketemu dengan surganya, sehingga harus kembali lagi ke sini lagi kan? Nanti pada saat dilahirkan kembali lupa lagi mengulang lagi ya kan? Seperti gitu. itu ya Kang Raga ya. Iya, jadi kehidupan yang sempurna itu ya di kehidupan saat ini, lahir dan batin, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat gitu loh. Itu seperti itu. Baik Kang Raga, sangat seru sekali kalau membicarakan kehidupan yang benar-benar swarga maniloka ya, lahir maupun batin. Iya, surga kalau hanya rohani saja atau batin saja itu kan nggak sempurna. Tidak sempurna. Hanya sebelah kan, hanya separuh gitu loh ya. Sekali lagi kesempurnaan itu ya lahir dan batin, jiwa raga, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat gitu loh. Kalau hanya batinnya aja ya nggak sempurna lah, ya kan? Betul Kang Raga. Jadi untuk kesempurnaan sawarga, kehidupan surga yang sempurna itu ya di kehidupan saat ini. Ya. Jadi kalau ini menggapai surga yang seutuhnya sepenuhnya ya di kehidupan ini saat ini. Gitu. Makanya harus betul-betul mampu menjaga eksistensi jiwa raga, jasmani dan rohani ini. Ini harus betul-betul dijaga ya, dirawat agar tetap eksis, tetap lestari di kehidupan ini, abadi gitu ya, kekal abadi. Ya, betul. Ya, walaupun masih Kang Raga bilang itu sebenarnya belum sempurna ya, minimalnya moksa ya. Iya minimalnya moksa lah, jangan mati. Nanti jadi penasaran. Kan memang sudah dipercayai. Walaupun tetap sih kalau moksa ini masih dalam kategori mati ya. Mati ya, karena menghilang lah, mending lah ya. Nah, mau nggak dipercayai memang sudah sangat masyarakat Sunda sendiri mempercayai gitu kan bahwa muksa itu ada, dicontohkan oleh legendaris, tetap legendaris ya, yang Prabu Siliwangi. Mati itu kan gagal hidup. Gagal hidup. Ya kan? Iya, gagal hidup mati. Dikatakan gagal hidup. Karena mati. Jadi, agar tidak gagal dalam hidup dan kehidupan ini harus pandai menjaga eksistensi jiwa dan raga tadi. Betul. Bagaimana caranya? Ya. tapi harus punya guru. Nggak seperti yang kita lihat ada beberapa tokoh yang ingin hidup abadi sampai meminum air abadi atau meminum cairan emas atau apa gitu, nggak bener ya Kang Raga. Iya. Wow, ini putri kita ya, ini sudah putri mandi ya. Wow. Iya. Sayang nih loh, putri Raja Siliwangi. Ya, di putri kita, Putri Raja Siliwangi. Baik Kang Raga. Ini bukan putrinya Prabu Siliwangi ya? Ya bisa juga. Bisa ya. bisa juga ya kan. Iya. Menurut Kang Raga pengulangan ya hidup ini, di mana terakhir kembali bisa juga. Ya terserah yang menilai lah. Kalau ini putrinya Prabu Siliwangi berarti Kang Raga Prabu Siliwangi dong ya? Boleh. Boleh lah ya. Boleh asalkan ya itu haknya Kang Raga, melarang gitu kan. Mau
mau ini Bu Prabu Siliwangi, mau Bung Karno, mangga. Oh iya Kang Raga, terima kasih sekali Kang Raga ya, bincangnya di sore hari ini di suasana yang sangat sakral menurut saya. Dan kita sempatkan juga untuk menguak misteri dari Curug Nangka ini. Mau melakukan ritual Kang Raga? Iya betul. Ya tepatnya sih ya apa ya, penyelarasan ya kan? Penyelarasan dengan energi yang kekal abadi lah. Betul, siap. Energi yang kekal abadi ya, agar betul-betul kita selaras ya, sehingga enak kita kalau pun selaras ya, ini kita pun mendapatkan keabadian di kehidupan ini. Bahagia lahir batin juga surga, tentunya Kang Raga ya. Iyalah. Ya baik pemirsa, sangat senang sekali jumpa kita di sore hari ini dengan pembahasan Swarga Maniloka atau yang dibilang Kang Raga tadi lah Kang Raga ya. Atur nun anu kasuhun, kita akan bahas di sesi berikutnya yang tentunya lebih cetar mahana. Salam segala salam.